Halo pemirsa, bertemu dengan Iqbal Faiz dalam Bincang Spesial MNC TV. Pemirsa, branding, brand atau merek atau aktivasi merek adalah salah satu aspek kunci dalam pengembangan bisnis termasuk UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga berfokus salah satunya pada bidang-bidang seperti fashion, craft, dan juga kuliner. Sebetulnya bidang lain juga memerlukan aktivasi branding ini. Nah, pemirsa, dengan branding yang kuat, produk UMKM bisa lebih dikenal, dipercaya, dan yang jelas efeknya adalah bisa bersaing di bidang yang lebih luas lagi. Tapi sayangnya banyak para pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya aktivasi branding termasuk cara membangun merek yang efektif. Maka dari itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai branding di kalangan para pelaku UMKM diperlukan banyak kegiatan yang melibatkan berbagai pihak seperti ahli branding, kemudian para pelaku UMKM misalnya, termasuk tentunya pemerintah untuk saling bersinergi. Maka dari itu Bincang Spesial MNC TV kali ini temanya adalah branding cerdas, bisnis berkembang. Mengukuhkan identitas UMKM di sektor fashion, craft, dan juga kuliner. Nah, pemirsa, bersama saya ada dua orang pakar branding di segmen yang pertama ini. Yang pertama adalah Mas Arief Budiman, praktisi branding sekaligus CEO Peta Umpet. Selamat datang, ya, Mas, di Bincang Spesial MNC TV. Waalaikumsalam. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Hafidullah, Senior Advisor Inkubator Bisnis Ruang 412. 412 atau 412? 412. Ini fokus kepada pendampingan UMKM. Ya. Betul ya Mas ya? Betul Mas Iqbal. Oke. Dan tentu pemirsa kami tidak sendirian karena bersama kami di tempat ini sudah ada banyak sekali para pelaku UMKM. Mana suaranya para pelaku UMKM? Oke. Bukan suara ternyata, tapi tepuk tangan ya. Baik, yang jelas diskusi ini akan sangat menarik dan penting untuk para pelaku bisnis, utamanya para pelaku bisnis UMKM. Saya mau ke Mas Arief dulu. Siap. Mas Arief, ya, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. 29 tahun. 29 tahun, luar biasa. Sebetulnya yang paling penting dalam sebuah aktivasi branding, khususnya untuk UMKM ini apa saja Mas? Termasuk elemen-elemennya. Iya, yang pertama saya mungkin perlu meluruskan beberapa hal ya. Ya. Karena kadang-kadang orang melihat branding itu hanya urusan logo identity, betul, naming, packaging. Itu sampai saat sekarang belum. Itu penting, tapi itu sebenarnya ada di aspek hilir. Jadi ada proses bisnis, ada hulu ke hilir. Nah nanti logika idealnya sebenarnya kalau Mas Hafidullah nanti menemani UMKM sampai dia layak jual, layak edar, layak nampang orang di ini. Nah baru setelah itu mungkin kita mulai bisa memaksimalkan peran branding itu. Karena branding itu fondasinya adalah kepercayaan. Jadi ketika orang percaya itu banyak hal menjadi lebih mudah. Ya. Ketika orang tidak percaya ya jadi ruwet gitu. Misalnya pengen pinjem bank itu kan ruwetnya setengah mati karena memang dia tidak percaya sama kita. Makanya ada laporan keuangan, ada manajemennya siapa aja dan segala macam, ujung-ujungnya memang membangun kepercayaan. Jadi brand itu adalah alat untuk membangun kepercayaan. Misalnya, kamu kemarin aku ketemu Mas Iqbal Faiz, oh iya keren tuh. Sebagai seorang presenter apa segala macam, sebagai presenter Mas Iqbal dipercaya. Karena sudah terbukti ini. Tapi mungkin sebagai pemancing belum tentu, sebagai pemain layangan belum tentu karena memang belum terbukti di situ. Jadi brand itu adalah promise yang dideliver. Jadi bukan kita yang mengklaim. Sekarang ini pilkada nih seru. Jadi banyak orang bilang, oh saya yang paling bagus, saya yang paling memperjuangkan masyarakat segala macam. Nah yang dipercaya oleh masyarakat atas pesan itu akan membangun brand. Nah itu akhirnya yang akan membuat produk dipilih, yang akan membuat seorang calon dipilih gitu ya. Jadi brand ini adalah alat untuk membangun rasa saling percaya antara produsen, pemilik brand itu dengan masyarakat, dengan
konsumen dan ekosistem di mana dia hidup. Nah, elemennya apa aja nih Mas kalau boleh tahu di awal nih? Ya, jadi yang pertama nama itu kan doa. Jadi tapi memang tidak semua produk itu punya nama yang awalnya mungkin sudah didoain begitu gitu. Karena banyak brand yang sekarang terkenal gitu ya, mungkin asal usulnya juga bisa keliru gitu ya. Saya selalu tanya, Mas kenapa namanya petak umpet gitu? Ya itu kalau dijawab tidak akan membuat orang lebih percaya. Maka mesti harus ada company profile yang katakanlah misalnya ya namanya mungkin tidak terkenal karena kita bekerja di balik brand ya. Tapi membantu brandingnya Jogja Istimewa. Terus kemarin juga branding kota yang YK itu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian lihat Bakpia Kukus Tugu Jogja itu dulu develop brand dan packaging dan komunikasi awalnya juga kita bantu. Nah setelah itu orang belum, oh iya lumayan jebule ora elek-elek banget gitu. Jadi, meskipun namanya peta umpet gitu. Iya, jadi yang pertama adalah memang yang paling penting menurut saya adalah keunikan. Kita ini hidup di dunia apalagi di era digital ya. Demikian banyak konten kalau kita balik misalnya katakanlah 10 tahun yang lalu, otak kita ini processing di otak kita sekarang ini mungkin sudah ribuan kali lebih besar. Jadi wajar kalau hari ini banyak orang lupa, wajar kalau hari ini banyak orang tidak ingat terhadap merek kita. Orang dia katakanlah istri titip suami ke beli sesuatu aja kadang lupa gitu karena banyak yang dipikir dari yang remeh sampai yang mungkin substansi buat hidupnya dia. Jadi yang pertama unik, saya kira itu sesuatu yang menjadi stand out. Apa sih unik-unik itu? Kalau kita mau lihat pengalaman kita, saya lebih senang case study ya. Dari teman kita SD, SMP, SMA itu kan sekelas mungkin 50 atau ada yang 40 gitu. Tapi kalau kita diminta mengingat, paling cuma satu orang ingat paling 4, 5, 6 gitu. Itu juga yang paling unik, boh paling nakal, boh paling pinter, boh paling susah diatur gitu ya. Terus kita mengingat guru juga begitu. Nah, terus yang kedua, kalau pengen paling diingat pertama unik, yang kedua adalah simple, sederhana. Karena apa? Karena message yang terlalu banyak, terus kita ngasih pesannya banyak. Misalnya contoh nih, banyak sekali acara kegiatan yang tidak bisa membedakan antara brosur sama baliho. Kadang-kadang brosur itu dipasang di baliho. Jadi tulisannya banyak sekali, sementara kadang kita punya kesempatan lihat mungkin nggak sampai 1 detik, 1-2 detik. Ya, Mas ya. Jadi itu seolah-olah karena pengen ngirit gitu dipasang semua di baliho, akhirnya malah nggak kebaca. Itu kan tidak sederhana gitu. Jadi hal-hal itu saya kira menjadi penting, keunikan dan kesederhanaan. Sama satu lagi adalah value untuk konsumen. Keuntungannya apa? Gitu. Kalau sebuah brand tidak bisa memberikan perspektif yang menguntungkan konsumen, maka dia tidak menarik. Nah ini yang rasa-rasanya itu disebut sebagai unique value proposition atau unique selling proposition gitu ya. Sesuatu yang unik yang memberikan benefit kepada customer. Tiga dulu, itu basic. Nanti kalau sudah lulus boleh yang lain. Boleh yang lainnya. Unik, simple dan ada value. Yang jelas ada manfaat untuk orang lain ya. Apa manfaatnya bagiku kalau orang mau beli, kira-kira begitu ya Mas ya? Ya, jadi konsepnya adalah sebelum menerima kita lebih baik memberi dulu. Luar biasa. Oke, saya jadi ingat ada satu rumus namanya KISS. Keep it short and simple. Itu berlaku juga untuk brand ternyata ya. Makin ruwet zamannya, makin sederhana itu makin efektif. Itu dia kuncinya. Begitu ya teman-teman ya. Berarti mulai sekarang difikirkan, jangan-jangan nama brand saya terlalu ruwet gitu ya. Oke. Mas, ini selaku pendamping UMKM, berapa tahun sih ngomong-ngomong? Saya sebenarnya basicnya sama seperti Mas Arief di advertising. Cuman 2017 ketika kembali dari Jakarta, saya ngerasa bahwa tidak banyak inkubator yang fokusnya untuk UMKM. Biasanya kalau kita bicara inkubator ada duitnya atau gimana? Banyak faktornya ya. Jadi kalau di Jogja setahu saya, kalau kita bicara inkubator itu lebih banyak ke tech company atau teknologi company gitu ya. Sedangkan yang fokus ke UMKM itu sedikit sekali. Gitu. Nah yang dirasain Mas, dulu apakah masih ke analog? Misalnya begitu ya pendampingan. Kalau saya dulu penyiar radio dari analog ke digital kan rasanya beda banget tuh, sebetulnya lebih asik analog gitu. Nah, cuman kalau bisnis kan nggak bisa begitu. Kita dihadapkan pada posisi harus bertemu dengan bisnis di era digital ini. Jadi gimana cara UMKM membangun dan mempromosikan mereka di era
digital ini, Mas? Oke, yang pertama mungkin ini kita bicara mindset dulu ya. Karena kalau kita masuk ke digital, itu ada beberapa hal dulu. Kalau tadi Mas Arief kasih 3 syarat untuk bisa branding yang efektif, 3 rumus awal gitu. Di digital pun sama, Mas. Jadi yang pertama itu mindset. Nah, kalau kita bicara mindset, kalau kita bicara digital, mau tidak mau kita tuh harus bersahabat sama data. Nah, banyak teman-teman UMKM itu berangkatnya bisnisnya itu tidak dilengkapi dengan data yang cukup. Maksudnya data tuh riset? Iya, data itu misalnya begini, yang paling sederhana, UMKM ini kalau dalam bahasa saya sering katakan UMKM ini seperti seniman, Mas. Karena dia bikin produknya dulu, baru dia cari marketnya. Itu salah? Menurut saya akan lebih baik kalau kita berangkat dari problem marketnya apa. Butuhnya orang apa dulu? Betul. Misal kita ambil satu produk misalnya gitu ya, satu produk bakpia deh yang paling mudah di Jogja ini. Kenapa kemudian bakpia yang kekinian itu sekarang jauh lebih menjadi tren ketimbang bakpia yang tradisional? I see. Nah, itu kan sebenarnya berangkat dari pemahaman tentang perubahan keinginan customer. Ya, bisa jadi rasanya, bisa jadi bentuknya. Mungkin bakpia yang sekarang gitu ya? Juga bentuknya enggak, kalau kita bilang itu bukan bakpia mungkin ya. Tapi kan menjadi kesepakatan umum, akhirnya itu diterima gitu. Jadi yang pertama itu masalah data. Yang kedua, kalau kita bicara digital itu tidak selalu berarti teknologi yang rumit gitu. Tadi benar yang disampaikan Mas Arief. Bahwa yang namanya bermain di pemasaran digital misalnya atau di digital itu kita bisa berangkat dengan hal-hal sederhana. Saya selalu contohkan misalnya tidak banyak teman-teman di UMKM yang sudah memaksimalkan teknologi yang ada di sekitar dia. Saya ambil contoh misalnya Google Business. Ya, betul. Ya. Itu padahal itu kan nyata, itu mudah dan gratis. Ya, kalau di digital ada credo namanya mudah, murah, cepat gitu ya. Mudah, murah, cepat. Nah, kalau kita bicara teknologi kayak Google Business tadi itu, Mas, itu kan impact powerful sekali ya. Bayangkan orang turun dari bandara, yang dia buka pertama kira-kira kalau Mas Iqbal turun dari bandara, yang dibuka pertama kali aplikasi Jangan sampai pesawat udah mendarat kita udah buru-buru terus HP, terus langsung Google. Paling sering Google Business, Google Maps Google ya, Maps. Google Maps. Dan Google Maps itu kan sebenarnya terhubung dengan Google Business ya. Kalau kita mau cari apa gitu, kemudian akan muncul beberapa rekomendasi. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Nah, di Google Business sendiri belum banyak teman-teman UMKM kalau dari pengalaman kami selama ini mendampingi yang tahu cara mengoptimasinya. Harus foto seperti apa, harus deskripsi seperti apa, gitu ya. Fitur apa yang bisa dimaksimalkan dan lain-lain. Nanti sambung lagi, boleh, Mas Hafid. Dan pemirsa, ini akan lebih seru lagi. Sebetulnya ada tahapan apa lagi untuk masuk ke digital. Saya pernah dengar storytelling. Wah, nanti kita bahas. Setelah jeda kita akan kembali dalam bincang spesial MNC TV sesaat lagi. Oke, pemirsa, kembali dalam bincang spesial MNC TV. Tema kita hari ini saya ulangi lagi, branding cerdas, bisnis berkembang, mengukuhkan identitas UMKM di sektor fashion, craft, dan kuliner. Mantap sekali, dan tadi 2 orang narasumber kita sudah membuat pemikiran kita mungkin agak mendidih, agak hangat gitu ya. Tadi sampai ke Mas Hafid, bicara soal ada mindset, kemudian data, teknologi. Dan tadi sebelum break saya tanya soal storytelling. Sebetulnya sepenting apa, Mas, storytelling bagi membangun sebuah brand? Sebenarnya tadi masih ada satu lagi ya, yaitu strategi. Gitu. Ada strategi. Jadi saya ulangi, data, teknologi, strategi. Boleh Mas, jelasin dikit. Kalau kita bicara strategi, ini sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa mengintegrasikan data dan teknologi. Pilihan teknologinya kan banyak, Mas. Termasuk juga bagaimana menerapkan storytelling itu ke dalam pemasaran digital. Gitu. Nah, kalau kita bicara storytelling sendiri di digital hari ini, sebenarnya kan yang perlu digarisbawahi dari perubahan cara memasarkan produk itu, salah satunya adalah cara berkomunikasi dan cara orang membagikan informasi. Nah, storytelling ini dalam konteks pemasaran digital itu menjadi sangat unik gitu ya, karena dia bisa membuat sebuah produk itu betul-betul menarik untuk orang
orang coba, orang cari tahu dan lain-lain. Nah kalau kita lihat misalnya sosial media, TikTok misalnya gitu ya, nah, itu kan sekarang menjadi salah satu driven atau salah satu faktor yang menggerakkan orang untuk mencoba produk-produk baru. Ya, itu mungkin. Berarti storytelling ini kalau teman-teman UMKM memahami dalam satu kalimat apa sih, Mas? Storytelling. Kisah atau apa nih? Nah, storytelling itu bagaimana teman-teman bisa menceritakan, ya, bisa membangun cerita dan menceritakan sesuatu yang unik dari produk teman-teman. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Bagaimana para UMKM bisa membangun kisah yang unik untuk membuat cerita dan membagikan ceritanya. Membuat dan membagikan. Betul ya Mas Arif? Iya, storytelling ini kalau cerita bisa panjang. Tapi intinya gini, storytelling ini adalah metode yang paling efektif yang bisa melintasi zaman. Kenapa? Karena coba cek ya, semua agama itu punya kitab suci. Betul. Dan semua kitab suci itu disusun dengan metode storytelling gitu. Bener banget. Tidak ada kitab suci yang isinya rumus matematika, terus ono gambar fotone, kejadian-kejadian nggak ada. Kita semua diajak untuk membayangkan, mencoba menyerap kisah-kisah di kitab suci itu menjadi bagian dari kita. Makanya itu bisa ditafsir dari zaman ke zaman mungkin agak berbeda, tapi substansinya sama. Nah, dan kita ini sangat akrab dengan cerita. Betul sekali. Dari mulai kita lahir sampai meninggal itu kita akrab sekali dengan cerita. Jadi harapannya produk itu bisa masuk menjadi cerita sehari-hari. Karena gini deh, mau achievement sukses kayak apa segala macam. Ini saya cerita agak dramatis supaya teman-teman bisa ingat ya. Kalau ada di antara kawan saudara atau teman kita misalnya meninggal gitu ya, yang paling kita ingat di dia itu rasa-rasanya bukan jumlah kekayaannya, rasa-rasanya bukan IPK-nya berapa, rasa-rasanya bukan berapa award yang dia terima. Gitu ya, tapi cerita tentang keseharian dia bersama kita. Betul Pak. Manfaatnya untuk masyarakat, hal-hal baik yang dia lakukan, hal-hal seru yang dilakukan. Gitu ya? Nah, rasanya perlu untuk teman-teman UMKM menaruh produk, jasa atau brandnya menjadi bagian dari cerita keseharian target audiens dan konsumen. Sekali lagi ini sudah diajarkan oleh nabi-nabi dan dari sejak zaman dulu kemungkinan kelirunya hampir tidak ada. Jadi tinggal dipraktekin, nah nanti ilmunya bisa belajar sama Mas. Itu dia, strateginya gimana Mas? Kalau soal storytelling, termasuk strategi digital marketingnya lah untuk teman-teman UMKM ini. Kalau dari storytelling itu yang paling penting ya, itu di awal adalah menemukan ide ceritanya Mas. Jadi ide cerita itu sebenarnya kan banyak sekali ya. Kita bisa ambil dari sejarah produk, kita bisa ambil dari cerita atau jatuh bangunnya pemilik usaha itu. Kalau Mas Iqbal suka nonton YouTube, di situ ada pecah telur. Nah itu kan sebenarnya juga bagian dari bentuk video storytelling. Jadi storytelling itu sebenarnya banyak ragamnya Mas. Ada copy based storytelling, ada foto storytelling. Di Jogja ini ada ahlinya Mas, namanya Mas Angger Timur. Teman-teman bisa cek di Instagram bagaimana storytelling dieksekusi hanya lewat visual saja. Foto series gitu ya, atau kita sebut foto story. Kemudian ada video storytelling, tadi contohnya sudah saya sampaikan, pecah telur gitu. Nah ketika kita memiliki cerita ini bisa disajikan dalam bentuk pilihannya ada visual, foto, atau audio visual, video, maka kemudian itu menjadi mudah untuk kita menentukan channel apa yang akan kita gunakan, ya kan? Nah, itu digital marketing berperan. Itu digital marketing bermain di situ. Nah, untuk memilih channel kan kita harus tahu dulu konsumen kita ini kira-kira sering-seringnya ngumpulnya di mana, akrabnya di mana. Nah, kalau kita sudah tahu mereka ngumpulnya di mana, baru kita desain storytelling sesuai dengan preferensi mereka. Dan itu berdasarkan apa, Mas? Umur itu riset lagi ya lagi-lagi. Iya, lagi-lagi riset. Dan dengan teknologi itu sebenarnya semuanya itu dibuka, Mas. Jadi kalau kita teman-teman pakai Instagram, gitu, di dalamnya itu ada dashboard yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menentukan sebenarnya audiens kita itu siapa, gitu ya. Mereka itu sukanya kalau nonton foto, kalau ngelihat foto tuh biasanya berapa lama, video berapa lama itu semua ada, Mas. Dan itu gratis. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak telaten tuh masuk sampai sedalam itu. Dan itu butuh ilmu, butuh waktu ya di situ. Atau sebetulnya teman-teman bisa cepat gitu tahu.
lagi-lagi dengan digital hari ini Mas, belajar itu kan jadi mudah sebenarnya ya. Belajar jadi mudah. Mas Iqbal sekarang kalau mau belajar apa saja gitu ya, cek di YouTube. Betul. Ada. Mau yang lebih versi pendeknya lagi, cek di TikTok, masukin keyword, mau belajar gimana cara membuat konten storytelling gitu. TikTok akan jawab tuh. Oke. Berarti strategi digital marketingnya yang paling gampang bisa dicerna oleh teman-teman UMKM apa tuh Mas? Untuk storytelling? Untuk storytelling? Termasuk untuk aktivasi brand tentunya. Oke. Jadi yang pertama tadi tetap temukan dulu nih Mas. Siapa sebenarnya konsumennya dan apa masalah konsumennya. Produk jadi. Itu akan mudah membuat cerita. Ketika kita sudah punya cerita, gitu ya, maka kita akan menentukan ceritanya ini mau dibentuk atau diproduksi dalam format yang seperti apa. Nah, kalau ceritanya sudah jadi, outputnya sudah jadi nih ya, itu maka kita akan sebarkan melalui channel-channel yang bisa kita pilih tadi itu. Dan sekali lagi teman-teman, kalau bicara digital itu bukan hanya sosial media loh. Itu. Nah, banyak Mas. Ada namanya mobile marketing, itu WhatsApp misalnya di sana. Ada yang namanya social media tadi kita sudah ya. Ada yang namanya email, search marketing. Itu tadi Google Business itu masuknya di situ. Jadi digital marketing itu luas. Luas. Tapi jangan dipikir yang kompleks karena sebenarnya kalau kita bicara pemasaran digital itu banyak dan bisa kita lakukan dengan cara-cara yang mudah. Ya. Tapi dari tadi saya lihat teman-teman nih ada satu pertanyaan sebetulnya. Anggaran Mas. ngomongin anggaran. Kalau standar brand-brand yang sudah besar udah oke, ya tinggal suntik gitu. Untuk UMKM, Mas Arief, strateginya gimana dengan anggaran yang terbatas? Jadi gini ya, kita tidak perlu memusingkan sesuatu yang kita tidak punya. Tapi berfokuslah pada apa yang kita punya. Pemahaman saya dalam bisnis itu secara umum itu ada 3 fondasinya. Yang pertama adalah ide, yang kedua eksekusi, yang ketiga biaya atau anggaran. Ide, eksekusi, anggaran. Kalau kita punya 2 itu sudah bisa jalan. Minimal 2 bisa jalan. Contoh ya, kalau saya punya ide nih, terus saya punya tim yang bisa mengeksekusi, itu kalau saya nggak punya anggaran, konsekuensinya mungkin sedikit lebih lambat, tapi itu sudah bisa jalan. Atau kalau saya punya tim dan saya punya budget tapi saya nggak punya ide, saya bisa hire konsultan. Atau misalnya saya punya ide dan saya punya duit gitu ya, saya punya anggaran, saya bisa hire karyawan, desainer grafis atau ahli apa gitu. Jadi minimal setiap orang pasti punya 2. Yang pertama punya ide, pikiran, yang kedua punya eksekusi, punya tenaga untuk mengerjakan. Dan yang ketiga baru anggaran. 2 sehat, 3 sempurna. Ya, artinya tapi gitu, yang penting itu. Kalau nggak punya kan nggak usah diomongin gitu. Kalau misalnya buat anak-anak muda yang nggak punya pacar ya nggak usah ngomongin, apalagi ngasih nasihat orang lain tentang bagaimana membangun rumah tangga yang susah, nggak punya. Tapi seringkali kita itu sering melihat kekurangan orang lain dan kekurangan kita, lupa mensyukuri yang kita sudah miliki. I see. Itu saya kira penting karena dari situ memang godaan duniawi itu kan selalu melihat kekurangan gitu. Nah, itu akan membuat banyak persoalan muncul, misalnya nih akhirnya terjerembab ke pinjol. Akhirnya ke macam-macam lah. Jadi asal muasal dari segala permasalahan itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang kita tidak punya. Itu justru jawabannya filosofi sekali Bapak ini. Ya coba lihat aja UMKM yang tidak berkembang, itu problemnya pasti di situ. Jadi sebetulnya bukan melulu dana. Dana itu kalau ada bisa kita pakai. Kalau nggak ada kan nggak bisa kita pakai. Nah kadang-kadang cara mendapatkan dana itu akhirnya menjerumuskan kita ke praktek-praktek bisnis. Itu dia ya yang harus dipahami. Ketika ada pertanyaan bagaimana nih anggarannya nggak ada, bagaimana dananya nggak ada, berarti coba cek ada 2 nggak tadi ya? Ya menurut saya meributkan hal-hal yang nggak ada itu tidak berguna. Orang nggak ada. Kalau nggak ada kan pepesan kosong, mau ngobrol ada dari pagi sampai pagi gitu lagi nggak ada. Ada idenya nggak, ada timnya nggak yang penting. Contoh gitu misalnya ya, kita punya produk nih. Wah tapi kalau nggak punya toko kita nggak bisa jualan segala macam, kita bingung nyari biaya sewa dan segala macam. Loh padahal jualan di online marketplace kan nggak perlu toko. Betul.
ini mindset kecukupan itu penting buat UMKM. Yang repot itu kalau tiga-tiganya nggak ada. Iya, itu. Jangan buka bisnis dulu dong ya. Mas, ini sebetulnya udah break, tapi saya minta jeda sedikit saja 1 menit, Ya. 1 menit nih. Boleh ya teman-teman ya. Sebetulnya gimana mempertahankan konsistensi brand dari berbagai platform media sosial? Kalau dari Mas Arief dulu. Jadi memang UMKM ini mungkin sebagian besar karena survival atau iseng. Mostly, kebetulan kan saya banyak ketemu juga dengan teman-teman UMKM. Oke. Yang terpenting sebenarnya kalau saya personally, belum tentu semua orang cocok. Saya akan memilih bisnis yang kalau saya kerjakan selama 10-20 tahun itu saya nggak nyesel gitu. Oh. Jadi saya benar-benar pilih gitu ya. Ini sama kayak kita nyari partner bisnis, nyari istri gitu ya, bangun keluarga dan sebagainya, itu kan nggak bisa begitu ada barang yang lebih bagus terus kita pindah. Ditukerin gitu ya. Jadi dari mulai pertama sampai hari ini memang ini ada 2 tipikal pengusaha. Yang satu adalah generalis yang memang dia bisa mengerjakan semuanya, dan kebetulan saya ini kelompok yang spesialis gitu. Jadi karena bisnis itu ada terang, ada gelap, ada senang, ada susah, ada dapat miliaran, ada kadang dikomplain gitu ya. Jadi yang membuat kita bisa bertahan adalah ketika kita mencintai atau menyukai apa yang kita lakukan. Oke. Mas Hafid. Iya, kalau saya Mas Iqbal, bisnis itu bukan, kalau diumpamakan seperti perlombaan lari ya, bisnis itu bukan sprint, tapi bisnis itu maraton, Mas. Jadi dia butuh nafas yang panjang, dia butuh persiapan yang cukup gitu ya. Bisnis itu kalau dianalogikan lagi, itu bisa dianalogikan seperti kita minum teh. Teh celup dan teh tubruk, itu kan lebih enak teh tubruk ya Mas. Ya. Nah, untuk bisa dapat teh tubruk yang enak itu kan harus rumus. Iya, di deplok yang lama gitu loh. Untuk bisa dapat rasa yang pas gitu, yang kental, nasgitel itu tadi. Nah, yang kedua begini Mas, ini juga saya kalau boleh pesan sedikit ke teman-teman di UMKM gitu ya. Yang datang ke ruang 412 itu biasanya ada 3 kelompok Mas. Kelompok yang pertama ini bisnisnya sedang naik tapi landscape bisnisnya mau berubah. Kemudian yang kedua ini yang paling banyak jumlahnya. Ini yang biasanya bisnisnya udah jalan 5-10 tahun. Dan ini istiqomah Mas. Jadi nggak naik, nggak turun. Segitu aja nih. Kemudian yang ketiga ini ada bisnis-bisnis yang sedang terjun bebas. Oke. Yang datang ke kami itu yang hutangnya mulai dari 100 juta sampai 26 M. Oke. Nah, jadi hati-hati karena sekali lagi bisnis itu bukan sprint, bisnis itu maraton, dan mudah-mudahan teman-teman bisa jadi pebisnis yang mulia. Oke, luar biasa. Aplaus dong buat 2 narsum kita, teman-teman UMKM, dan ternyata beyond dari beyond ekspektasi ya jawaban-jawabannya, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Bincang spesial masih akan kembali di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik pemirsa, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di Bincang Spesial MNC TV. Kalau tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah bicara tentang bagaimana aktivasi brand dan branding gitu ya kira-kira. Nah, di segmen kali ini kita akan bicara sebetulnya fungsi pemerintah, peran pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM di bidang fashion, craft, dan kuliner ini seperti apa. Termasuk ada 1 orang pelaku bisnis UMKM yang bisnisnya sudah meledak begitu ya. Yang pertama saya mau sapa dulu Dr. Andes Tri Karyadi Rianto SH MSI, Pak Toto. Halo Pak Toto. Halo, selamat pagi. Woi. Ya, luar biasa. Luar biasa, hari yang berbahagia sesuai dengan warna bajunya, selalu merah menyala. Ya, berapi-api. Berapi-api, tetap semangat ya Pak ya. Tapi sehat kan Pak? Wah, alhamdulillah. Dan juga ada Mas Miftahudin Ihsan. Beliau adalah CEO dari Batik Sawit. Mas Ihsan, omset sudah ratusan miliar. Doakan saja, Insya masih UMKM Allah. ini. Ya. Masih UMKM. Mudah-mudahan nanti sampai ke titik itu. Mudah-mudahan ya Mas ya. Baik, di segmen 3 kali ini saya akan
khusus mau ke Pak Toto dulu. Izin ya Mas Ihsan ya. Siap. Pak Toto, sebetulnya pertanyaan standar. Pertanyaan standar tapi jawabannya mesti dalam nih Pak. Saya mau minta sama Pak Toto. Wah, di-explore ya. Bagaimana sebetulnya pemerintah rencana dan apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM di Yogyakarta ini, Pak Toto? Baik, karena domain saya itu di kota ya, kabupaten. Kota Jogja ya? Kota Jogja, sama dengan kabupaten yang lain. Ya. Tidak provinsi dan tidak nasional ya. Pastinya segala sesuatunya itu berhubungan yang paling bawah. Gitu kan ya. Maksudnya gimana tuh yang paling bawah itu? Pengkaitan dengan UMKM ya. Jadi kami itu punya kewenangan untuk membina, untuk mendampingi, untuk memfasilitasi pada skala yang mikro. Nah ini mikro itu kan yang apa artinya? Bahkan ada yang mikri ya, seperti itu. Sehingga ini penuh problematika, penuh dengan hal yang ketidakpastian. Seperti itu ya. Jadi UMKM itu dari mulai membangun sebuah usaha yang kadangkala goyah. Hari ini berjualan, besok lagi sudah berjualan mie ayam. Gitu kan ya. Hari ini jualan baju, besok mie ayam, ya. Lusa. Jadi besok jadi jasa motret. Nah gitu kan ya. Nah ini sebuah tantangan tersendiri. Jadi ini bukan untuk dikeluhkan, tapi sebuah challenge pemerintah, khususnya pemerintah Kota Yogyakarta, bagaimana agar UMKM yang menjadi binaan kami, binaan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi UKM bisa mensetelkan UMKM yang jumlahnya itu lebih dari 14.000 itu. 14.000 untuk kota saja? Iya. Bagus dong Pak. Bagus ya artinya. Sehingga berarti kan ekonomi berjalan dengan baik gitu. Harusnya ya. Ada yang protes. Harusnya. Ya terbukti nih ya, terbukti. Nah mungkin tidak usah saya ulas karena ini tidak mengulas terbukti pada waktu ada pandemi kemarin yang settle ya teman-teman UMKM kan. Ya betul sekali. Betul atau betul itu? Banget betulnya. Tapi permasalahan UMKM kadang-kadang mungkin perlu dibilangin enggak? Harus dong, harus. Ya satu hal, ngene wis cukup. Nah, itu ya. Tuh teman-teman dengerin tuh, ngene wae wis cukup. Ngene wis cukup, udah. Itu kan bersyukur Pak. Iya, Pak Toto udah pon duti ya. Udah cukup ini. Padahal tidak itu ya. Saya ingin membawa mereka lebih dari itu. Langkahnya apa nih yang sudah dilakukan? Pastinya kami berperan sebagai fasilitator, pendamping dan sebagainya. Kalau terkait dengan branding dan merek, nah pastinya kita harus berbicara luas dulu ya. Ketika berbicara merek, pastinya kami akan berbicara dengan kekayaan intelektual, itu kan ya? Kekayaan intelektual. Jadi mengulas sedikit nih kekayaan intelektual. Kalau secara substansi kekayaan intelektual adalah buah pikir ya, buah karya dari manusia yang nantinya akan diimplementasikan menjadi sebuah produk yang luar biasa. Cita-citanya seperti itu gitu ya. Nah, buah karya ini pastinya harus diolah, dimonetisasi gitu kan ya. Kan dari siapa? Dari sisi proteksinya, kemudian dari sisi ekonominya, biar UMKM yang akan kami dampingi akan menjadi lebih besar. Seperti itu ya. Nah, berbicara merek gitu kan. Ini adalah salah satu dari hak kekayaan intelektual. Meskipun hak kekayaan intelektual itu kan bisa komunal atau kelompok ya, bisa personal gitu kan ya. Nah personal dibagi lagi, itu ada hak ciptanya, hak kekayaan industrinya gitu kan ya. Nah ini bercabang lagi nih. Nah itu semua teman-teman paham nggak Pak itu? Harus dipahamkan. Siapa lagi? Pemerintah harus hadir untuk memahamkan. Harus dimulai dari ini dong. Pernah nggak Pak ada kasus ternyata misalnya mereknya bentrok dengan yang lain, kemudian terjadi
gugatan dan lain-lain gitu? Di Jogja ini? Kalau skala mikro nih, ya kita baru biar aware dulu ya. Tapi kalau ada kasus itu ada banyak seperti itu. Tapi kami di awal lebih menekankan bahwa bagaimana besti saya nyebut besti loh nih UMKM bukan saya tidak menggunakan mereka besti saya itu biar paham dulu seperti itu karena ini kita baru menata nih pemerintah Kota Yogyakarta baru menata bahwa kekayaan intelektual harus dipahamkan, harus dimonet dengan baik, harus ada fasilitas yang baik, harus ada pendampingan yang baik, harus ada fasilitasi yang baik seperti itu ya terkait dengan haki. Oke. Kembali ke merek. Ya, itu dia. Berarti kan tadi misalnya kalau ada pendampingan, kalau ada fasilitasi, kemudian kalau teman-teman juga merasa memang sebetulnya yang paling dibutuhkan saat ini dari peran pemerintah itu apa Pak? Yang saat ini, misalnya kalau kayak pandemi kemarin, kebutuhannya berbeda. Nah sekarang ini kan sudah normal nih Pak. Yang selama ini paling dibutuhkan apa sih Pak sebetulnya? Begini ya. Sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi sekarang UMKM itu harus mempunyai produk handal, gitu kan ya? Ya. Harus punya produk handal nih seperti itu. Samping handal ada produk unik. Oke. Seperti itu. Keunikan itu penting sekali yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Ini basic saya itu ya UMKM itu kadang-kadang ada euforia gini euforianya satu UMKM yang membuat produk ini berhasil wah nanti akan diikuti pastinya bukan seperti itu ya itu sebetulnya inline saya yang disampaikan narsum sebelumnya ya harus punya unit value tadi ya harus punya keunikan nah kami harus hadir bagaimana bisa mendorong UMKM itu bisa mengeksplor diri sesuai dengan kemampuan kapasitas mereka meskipun jangan membuat produk yang aku bisa, tapi harus membuat produk yang sesuai dengan pasar. Dibutuhkan. Ya, itulah kami harus memancing mereka seperti itu ya. Yang paling sulit bina teman-teman UMKM ini apa Pak? Biar mereka tahu nih mumpung datang. Itu. Satu, mereka suka yang heboh, viral. Sebentar, yang paling sulit adalah mindset. Mengubah mindset itu sulit banget kadang-kadang. Iya. Benar gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya, ayo bikin produk ini bisa, ayo mempromosikan, ayo. Tapi mindset ini kembali, kadang-kadang kan naik turun kan ya, mindsetnya sudah berubah, sampai rumah terkontaminasi, berubah lagi gitu kan ya. Nah itu mendatangkan terserakan. Itu satu mindset. Yang kedua? Mereka perlu dorongan mental untuk maju. Seperti itu, kadang-kadang mereka itu kan satu, lost confidence. Begitu kan ya, bahwa seorang UMKM itu harus confident. Overconfident lebih baik overconfident daripada lost confident, gitu kan ya. Kalau over nanti bisa diarahin lagi ya. Fakta ya. Teman-teman UMKM itu bukti lost confident ketika ada semacam apa? Kami ini kadang-kadang ada mempertemukan antara produsen dengan konsumen. Kan harus tak pertemukan nih. Iya. Nih, binaanku nih punya produk ini. Teman-teman UMKM harus bisa menerangkan produk knowledge-nya. Kadang UMKM itu dengan produknya sendiri tidak paham ini. Tidak bisa bercerita nih. Nah, tadi ya, padahal story itu penting sekali. Iya, story-nya. Lost confidence. Nah, kalau lost confidence itu bagaimana nih konsumen bisa percaya? Nah, padahal produsen itu kan harus punya branding. Nah, gitu kan ya. Bagaimana bisa mengkampanyekan produk-produk mereka seperti itu. Ya. Nah, itu tadi ya. Penting. Jadi mindset, kemudian tadi ya tidak pede sama produknya. Wah, itu gawat banget tuh ya. Nanti kita sambung lagi Pak. Nanti saya juga mau tanya-tanya sama pelakunya langsung. Mas Ihsan setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi dalam Bincang Spesial MNC TV. Minta aplausnya dong teman-teman. Aplaus yang luar biasa dari pelaku UMKM. Mana?
Yogyakarta. Wah, dengan segala aktivitasnya, dengan segala keruwetan bisnisnya, dengan segala tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi ternyata kalau kata Pak Toto tadi, justru mereka inilah yang mampu mensupport. Kalau kemarin peristiwa COVID, ternyata UMKM ini. Betul ya Pak Toto ya? Betul, benar. Thanks to UMKM ya. Nah, ngomong-ngomong, di hadapan kita sudah ada pelaku bisnis yang katanya sih ngakunya masih UMKM. Batik sawit. Bener nggak sih Mas apa yang dikatain Pak Toto tadi? Pemerintah itu membina, mendampingi, memfasilitasi. Ya. Sudah kerasa nggak? Baik Mas Iqbal, jadi memang yang disampaikan Pak Toto, Pak Kadis benar banget ya. Karena waktu itu juga kami memulai juga atas inisiasi juga dari kami, tapi dengan bantuan dari pemerintah Kota Jogja, khususnya di Dinas Perindustrian Koperasi UKM. Jadi kami waktu itu dibina melalui program namanya Home Business Camp. Home Business Camp. Yaitu mulai saya usaha itu tahun 2016, kemudian waktu itu kami sudah ada ide, sudah mulai jalan usahanya, tapi memang benar-benar modalnya tipis banget, bahkan bisa dikatakan hampir nggak ada gitu. Kami waktu itu hanya punya ide. Dan juga semangat untuk mengeksekusi ide itu. Cuma itu aja, terus kemudian atas fasilitasi dari pemerintah Kota Jogja, akhirnya kami bisa berkembang. Alhamdulillah dari yang mulanya reseller, dan saat ini kami sudah ada sekitar 56 pembatik. Batik sawit itu apa? Ceritain dikit dong biar teman-teman tahu. Baik. Jadi memang sebenarnya kalau batik sawitnya sendiri itu baru 1 tahun terakhir. Oke. Karena kami sebelumnya fokus di batik tematik. Dan waktu itu kenapa saya membuat batik tematik? Karena saya sudah sadar bahwa industri batik di Jogja ini banyak sekali. Betul. Kalau kita bicara pelaku sawit batik itu ada ribuan. Gitu kan? Dari situ akhirnya saya harus memikirkan sesuatu yang unik sebagai identitas branding saya nanti gitu. Akhirnya kami waktu itu memutuskan, kita mau kejar di segmen pasar guru. Kita membuat batik motif matematika, motif fisika, kimia, semua bidang ilmu ada. Ini termasuk berarti Pak ya, yang dimaksud unik tadi di situ? Iya. Oke. Punya ciri khas, ya tidak ada ciri khas yang tidak dimiliki. Oke, terus Mas. Terus dari situ akhirnya kita pikirkan strategi yang paling efektif, kita langsung gandeng Asosiasi Guru tingkat nasional. Oke. Jadi kita sekarang pegang seragamnya Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, terus Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia, dan juga Asosiasi Widya Iswara Indonesia. Gitu. Ini kita sedang. Jadi sawit itu apa sih? Kalau yang sawit ini kemarin ini bukan? Ya, ini batik sawit. Ini kemarin fasilitasi juga dari pemerintah Kota Jogja. Hebat ya Pak Toto ya. Iya, fasilitasi saya dong. Ya gimana? Ya, jadi Mas Iqbal, kita kemarin difasilitasi pada kegiatan Apexi di tahun 2023. Kemudian dari situ akhirnya kita bisa kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit gitu. Dan disitulah akhirnya kami tahu bahwa ada potensi yang besar di Indonesia yang belum tereksekusi. Akhirnya kami mencoba memanfaatkan malam atau lilin batik itu yang berasal dari sawit. Sebagai alternatif pengganti lilin batik dari parafin. Kenapa harus begitu? Apa hanya karena unik-unikan atau karena ada sesuatu gitu, ada yang bermanfaat mungkin? Ya, karena saya pelaku bisnis, saya melihat peluang besar di situ. Jadi Indonesia ini potensi sawitnya besar, stakeholder sawitnya besar, orang yang berkaitan dengan sawit besar, jumlahnya ada lebih dari 20 juta orang yang terkait dengan sawit. Ini merupakan pasar yang sangat besar. Jadi disitulah akhirnya kami memutuskan, yuk kita garap sekalian batik sawit. Kemudian dari situ akhirnya benar. Jadi saat ini kita jadi salah satu pionir yang paling konsisten untuk mengembangkan industri batik sawit. Wih, aplaus dong buat batik sawit dari Jogja. Jadi sebetulnya pebisnis itu cari masalah ya Pak ya? Cari masalah dan bisa menyelesaikan masalah juga. Iya, ya pasti. Nggak cari masalah terus Pak Dinas tolongin selesaiin, nggak bukan gitu ya. Mas sebetulnya tapi tantangan terbesarnya apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau kami di pelaku UMKM. Di ngembangin brand ini. Ya, tentunya kita harus memang cari sesuatu yang unik. Itu yang agak susah karena tren UMKM kita tadi sudah disinggung Pak Kadis. Kalau yang ini booming kita ikutan. Ikutan, akhirnya identitasnya nggak tuh kebentuk Mas. Gitu. Ya memang harus konsisten di situ. Gitu. Jadi keunikan yang itu konsisten. Kemudian juga bagaimana membuat konsumen itu percaya terhadap branding ataupun terhadap merek yang kita bangun gitu. Jadi itu yang utama sih kalau menurut saya. Sebetulnya waktu langkah awalnya, kalau boleh diingat-ingat supaya menginspirasi untuk teman-teman kita semua. Langkah awal ketika Mas Ihsan bangun merek ini apa Mas? Saya waktu itu sebenarnya yang paling utama. Kan batik nih, apa ya gitu kira-kira?
Yang paling utama saya bayangkan dulu Mas, target pasar yang saya mau bidik itu siapa? Lagi-lagi benar ya. Ya, target pasarnya siapa? Kemudian saya create apa kira-kira yang bisa nanti menyentuh target pasar itu. Jadi bukan semata aku maunya ini gitu ya? Nggak bisa maksain lagi. Harus dari pasar. Kalau kita pelaku UMKM ya, kecuali kita sudah punya branding yang besar itu, sudah punya pelanggan yang loyal, lah itu beda cerita. Kalau pelaku UMKM harus dari pasar. Harus dari pasar, harus dan lagi-lagi itu adalah pentingnya riset. Betul. Pentingnya riset ya Mas. Nah, sebetulnya kalau boleh nih, mumpung ada hadir teman-teman UMKM, saran dari seorang Ihsan, CEO Batik Sawit untuk teman-teman apa nih Mas? Kalau teman-teman UMKM, kalau ini udah jalan nih ceritanya, teman-teman udah jalan nih. Yang udah jalan ya. Jadi harus tunjukkan keunikannya di mana. Keunikannya di mana, kemudian di situ dijaga, konsisten saja di situ, sambil nanti ada perbaikan-perbaikan tentunya gitu. Jadi ada improvisasi dan yang paling penting adalah konsumen-konsumen itu benar-benar dijaga. Jadi kita itu sudah kalau bisa punya basis konsumen yang tetap, yang dia terus repeat order, kemudian sambil kita cari peluang-peluang pasar baru, gitu. Tapi tetap dengan produk yang kita angkat. Gitu. Ada identitasnya. Kalau di branding kan ada tingkatan-tingkatannya tuh. Saya pernah dengar nih katanya kalau brand yang kekuatannya paling gede itu ada di level 4 sampai bela-belain gitu. Betul ya Pak ya? Rekomendasi saya cocok pakai baju ini. Saya akan rekomendasiin ke teman saya. Tapi ada ternyata yang sampai brand apa sih istilahnya Mas? Yang sampai belain banget gitu. Jadi benar-benar nih kalau ada yang salah dari brand itu dia belain gitu. Nah itu di Batik Sawit udah ketemu belum orang-orang seperti itu? Kalau kami 1 tahun ini alhamdulillah sudah ada seperti itu gitu. Karena kami memang yang mungkin bisa dikatakan pionir di Indonesia. Kemudian dari situ akhirnya stakeholder sawit itu pejabat-pejabat juga yang terkait dengan teman-teman sawit yang belain bangga dengan pakai dan merekomendasikan. Gitu. Karena ini kan kita menggabungkan 2 potensi besar Indonesia Mas. Batik dan sebagai warisan budaya dan sawit sebagai pahlawan ekonomi juga, pahlawan devisa negara. Gitu. Jadi ada 2 hal yang di situ kita jadikan satu, kita gabungkan. Jadi sawit gak cuma bikin minyak sekarang ya? Betul, karena produk turunan sawit itu juga banyak sekali. Dan tapi kayak minyak jelantah bisa gitu? Bisa. Serius? Bisa. Minyak jelantah? Bisa dimanfaatkan juga. Tapi memang ada nanti stepnya, dimurnikan dulu dan lain sebagainya. Keren sekali, mantap. Waduh, selalu ada hal yang baru kalau ngomong sama praktisi ya, Pak Toto ya? Harus ada yang baru. Harus ada kebaruan. Ada kebaruan. Harus ada novelty kalau kata prinsip komunikasi begitu. Nah, karena bersama saya sudah ada pelaku UMKM dari Kota Jogja, saya pengen dengar suaranya. Halo, ada yang mau bertanya gitu ya kepada Pak Toto dan juga Mas Ihsan. Adakah di sini? Saya Diahayu Mentari, saya owner dari PT Mentari Sukses Pangan. Apa itu bisnisnya Mbak? Ini saya bergerak di bidang kuliner. Kuliner, oke. Begini saya mau tanya dengan Mas Ihsan. Mas Ihsan. Batik sawit. Batik sawit. Jadi begini Mas, gimana cara dari Mas Ihsan itu untuk bertahan untuk terus menganu bisnisnya di tengah berbagai macam gempuran fashion kan Fashion bergulir terus, betul. Jadi macam kombinasinya gimana bertahan gitu loh Mas. Pertanyaannya seperti itu. Mbak Dia ya. Jadi Mbak Dia pengen nanya nih, spill dong Mas, gimana sih bertahan? Udah berapa tahun berarti? Kalau total kita sudah 6 tahun lah. 6 tahun saya baru dengar loh batik sawit ini serius. Keren banget. Nah, gimana tuh kalau kata Mbak Dia, cara bertahannya gimana? Kalau dari kami yang paling utama ya kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan kemudian kita eksplor sisi-sisi lain Mas. Jadi kami itu jualan batik, saat ini yang batik sawit ini kami hargai di atas 1 juta ya harganya ya. Serius? Kemeja? Kain. Atau kain? Kain. Kain di atas 1 juta dan di situ kita cerita proses di balik pembuatannya seperti apa. Karena batik ini kan adiluhung Mas. Jadi melibatkan banyak orang, ibu-ibu di pedesaan. Kita ambil, kita shoot bagian-bagian ketika mereka mencanting, kemudian melakukan aktivitas. Kita ada cerita di situ. Itu bagian tadi storytelling tadi ya seperti yang disampaikan narsum sebelumnya ya. Termasuk kita mulai memperhatikan limbah gitu. Jadi malam sawit ini juga relatif lebih ramah lingkungan. Kemudian juga kita mulai
melakukan pewarnaan yang pewarna alami. Gitu. Karena tren ke sini kita harus juga bisa baca tren ya. Orang-orang akan semakin peduli terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Betul. Itu ya Mbak Diah ya. Jadi memang effortnya agak lebih untuk mempertahankan sebuah bisnis, tapi memang itu sebetulnya berkelindan ya antara mendirikan bisnis, mempertahankannya, kemudian dari situ justru terbangun story. Betul. Kira-kira begitu ya Mas ya? Ya. Keren banget. Terima kasih Mbak Diah atas pertanyaannya. Yang lain lagi adakah? Sebelumnya saya Winarto, owner dari Omah Blangkon dan Batik. Oke. Sebelumnya saya tadi tertarik banget dengan permulaan cerita dari Mas Ihsan ya. Itu karena awalnya itu ada pendampingan juga yang menurut saya juga intens dan itu sangat kami butuhkan bagi UMKM di wilayah kami terutama Pak. Itu bagaimana Pak Toto nanti caranya atau kiat-kiatnya agar UMKM di wilayah kami yang jumlahnya itu ratusan Pak, banyak sekali, itu bisa mendapatkan pendampingan yang mungkin sama dengan Mas Ihsan itu ya. Oke. Gitu. Intinya dia pengen Pak Winarto pengen Pak dampingi saya juga gitu kira-kira Pak ya? Gitu Pak. Gitu. Betul nih? Betul. Benar, kalau tadi didampingin siap nggak? Siap. Oh siap, silakan Pak. Ya. Gimana? Terima kasih. Makasih Pak Win ya. Iya, siap. Oke. Ya, terima kasih Mas Winarto. Dari Wiro Brajan ya. Wiro Brajan. Erwin 6 kayaknya ya. Loh, apa lo beliau? Wah, Seperti luar itu ya. biasa. Baik. Jadi UMKM itu cara berkembang itu suatu pilihan. Gitu ya. Ya. Di awal tadi saya sudah ada prolog, jumlah UMKM Kota Yogyakarta itu 14.000. Yes. Apakah UMKM itu akan menunggu pembinaan dari dinas? Menunggu nanti nunggu pendampingan. Itu satu. Dua, apakah akan proaktif? Saya punya ini, Pemkot punya apa? Gitu kan ya. Nah, Oke. sehingga itu pilihan. Nah, kalau dari sisi saya, dari sisi pemerintah adalah kita harus saling. Jadi orang yang maju itu ketika semuanya hiperaktif. Nah, saya tidak terima hanya aktif ya, harus hiperaktif. Contoh ini Agresif gitu Pak ya. agresif. Ini saya takut ini sama Mas Ihsan, saya ini Bos Ihsan ini. Yang sebentar lagi akan melepaskan masa UMKM-nya nanti, insya Allah gitu ya, seperti itu. Jadi dia itu pasti membuat risih saya, membuat risih dinas. Nah, ketika ada fasilitasi misalnya gitu Mas Winarto dan Mbak Diah tadi ya, mungkin ada yang lain yang hadir di sini, itu kan ada fest pameran. Bahwa saya ketika ada fest pameran itu saya membuat challenge. Apakah you ikut saya itu hanya akan mengejar omset, nanti lakunya sekian, bahagia dengan itu hanya berhenti situ aja. Tapi pastinya ketika ada event pameran kamu harus bergerilya. Kira-kira ada potensi apa di sana yang nantinya bisa you lakukan sesuai dengan kapasitasmu. Kan itu yang namanya tunneling koneksi itu kan ada ranahnya birokrasi, ada yang ranahnya UMKM seperti itu ya. Nah, ketika akan menjadi ranah saya akan membackup misalnya ranah saya ini perlu ada ada regulasi nih seperti ini. Aku perlu diprologkan dengan institusi yang pastinya dari awal belum percaya pada saya. Contoh soal nih ya. Ketika Bos Ihsan, waduh kok Bos Ihsan ya? Bos Ihsan tadi bercerita. Jadi ini tadi bercerita ketika saya ajak ke forum APEXI, jadi forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang jumlahnya ada 65 seperti itu kan. Itu ketemu dengan BPD PKS ya, itu ada sebuah badan layanan usaha milik Kemenkyu ya, badan pengelola dana bergulir gitu kan ya, yang uangnya itu banyak sekali untuk ditasarufkan kepada masyarakat. Itu tadinya lost confidence nih, aduh apa arti Ihsan nanti serius? Iya nih. Sempet iya nih. Pede juga ya. Aku ini kalau aku bercerita, aku itu tidak punya apa. Nah, ini butuh birokrasi nih. Pak saya kenalkan Pak ini ya. Kenalkan dong ini. Oh ya ini binaan saya ini. Ini bisa berkembang kalau nanti bisa didorong oleh
oleh BPDPKS ini. Oke. Pak Toto bisa nih tanggung jawab, bisa seperti itu kan ya. Artinya UMKM itu harus bergerak saling take and give antara UMKM langsung dengan saya seperti itu backup. Sehingga kami mendorong Mas Winarto. Nah, Mas Win itu juga harus aktif mencari informasi-informasi yang nantinya datang ke saya, Pak, saya perlu ini, Pak, perlu itu, dan sebagainya. Itu gitu, itu yang saya butuhkan, seperti itu. Jangan berhenti, saya nunggu Pak Toto menerima fasilitasi, itu nanti akan berhenti saja. Betul. Oke. Kan, ya. Jadi aktif setelah ini tadi ya, ada unik, ada based on it, ada storytelling, aktif deketin Pak Toto. Ya, gitu. Ya, cari tahu Pak Toto lagi kemana, buntutin. Gitu ya. Begitu, Pak. Ya. Satu lagi mungkin masih ada, teman-teman? Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Krisanti Dias. Jadi di sini saya mewakili Gen Z, Bapak. Ya, untuk para Gen Z yang ingin melakukan usaha UMKM. Nah, karena dilihat dari lingkungan sekitar saya, itu banyak sekali Gen Z itu yang mungkin sudah memiliki 3 aspek yang tadi Bapak sudah sampaikan, ya Bapak. Dari mungkin dari sisi ide, kemudian juga anggaran, dan pastinya juga tim. Nah, mungkin mereka sudah memiliki itu, tapi biasanya mereka bingung cara bagaimana step first-nya untuk melakukan itu. Nah, apakah dari pemerintahan itu sudah ada program pelatihan atau pendampingan khusus para calon pengusaha UMKM? Terima kasih Bapak. Dari siapa tadi? Krisanti Dias. Ya. Oke, Dias ya. Ini pertanyaannya saya tunggu-tunggu ini. Tak tunggu-tunggu. Kalau tadi mendengarkan sesama tadi, ini Mas Iksan tadi di awal ada intronya. Kami itu bermula dari kegiatan yang programnya milik pemerintah Kota Yogyakarta. Ya. Namanya adalah HBC, Home Business Camp atau penumbuhan wirausaha muda baru. Jadi kami ada program-program inkubasi bisnis. Ada 2 nih biar ada balance. Jadi inkubasi bisnis yang usianya 18 sampai 28 tahun. Ini sudah berlangsung ini 10 tahun karena tahun 2014 ya ini. Nah, ini kami mendorong pengusaha-pengusaha muda menemukan menemukan passionnya untuk berwirausaha menjadi young entrepreneur seperti itu. Nah, kami siap Mbak Dias nanti kalau bergabung dengan kami, tetapi harus berdomisili di Kota Yogyakarta seperti itu. Jadi kami ingin seperti itu. Jadi biasanya Gen Z itu kan semau gue ya. Gitu kan ya. Kadang-kadang lari ke sana, lari ke sini, sulit kita pegang. Nah, itu justru keunikan seperti itu. Oke. Nah, nanti banyak bisnis apa Pak kira-kira yang cocok buat Gen Z? Artinya gini, Gen Z itu kan mendorong seorang wirausaha muda itu kan harus berbasis hobi. Kamu hobinya apa? Aku fashion, Pak. Nah, hobi itu bisa didorong menjadi sebuah peluang usaha yang bisa mendatangkan cuan. Gitu kan ya. Gitu. Ada loh ini. Jadi anggota BC itu yang punya hobi itu corat-corat helm gitu, graffiti gitu, disemprat-semprat helm. Nah, ini mengapa Kak nggak lakukan menjadi sebuah peluang usaha seperti itu? Ternyata dan memang ada kebutuhan di situ ya. Iya, seperti itu. Itu menangkap peluang yang anak-anak muda kan suka yang itu ya, helm yang warna-warni, yang artinya yang berani, simbol keberanian seperti itu. Lagi-lagi memang akhirnya kepada uniqueness tadi Pak ya. Ada lagi nih Mbak Dias. Kalau ada mahasiswa yang baru saja pendadaran dan sebagainya, itu kan kadang-kadang dikasih gift ya teman-temannya ini. Aku kan hobi ini mau ngasih. Nah itu jadikan dong peluang usaha seperti itu. Terima kasih Pak Toto. Saya mau 1 menit barangkali kesimpulan Mas Ihsan dulu deh. Baik, jadi kalau kesimpulannya kalau dari saya Mas Iqbal, untuk kita teman-teman pelaku UKM itu kita memang harus konsisten, gitu. Konsisten dan kita harus punya produk yang unik yang membedakan dengan yang lain, yang itu akan menjadi identitas produk kita. Kita diingat itu ya karena produk kita itu. Gitu. Jadi kita harus unik. Gitu. Unik dan konsisten, itu kata kunci dari Mas Ihsan. Pak Toto, silakan. Slogan UMKM naik kelas, itu kan sebuah slogan ya. Sekarang sudah saatnya bahwa UMKM berubah menjadi hal yang luar biasa menghasilkan cuan. Itu adalah sebuah keniscayaan.
Wih, keren banget loh ya. Jadi saran-saran dari para narasumber kita luar biasa. Kalau boleh saya simpulkan sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama, UMKM atau bisnis secara umum itu harus punya keunikan, kemudian based on need, artinya dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga tuangkan storytelling, ada cerita di situ ya, dan konsisten sehingga bisnis bisa berjalan dengan semestinya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, dan terima kasih juga untuk para UMKM Jogja yang hadir. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita membuat inspirasi, membuat motivasi untuk bergerak lebih baik lagi. Saya punya tagline, nanti diikutin ya. Kayaknya udah pada hafal nih ya. UMKM Kota Jogja. Bangga lokal, berdaya global. Terima kasih sekali lagi. Baik, demikian pemirsa Bincang Spesial MNC TV bersama saya Iqbal Faiz. Sampai jumpa dalam Bincang Spesial MNC TV berikutnya. Bye-bye. Nuwun, Pak. Iya.